wabarakatuh. Yang kami hormati Saudari Anissa Ayu Lestari, SPD, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta Bapak, Ibu dosen dan peserta yang berbahagia. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar skripsi tahun 2021. Dengan tema tips dan trik selesai skripsi dalam 3 bulan yang diselenggarakan oleh jurusan Manajemen Pendidikan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Saya, Siti Bibi Susanti, selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara webinar skripsi 2021, acara pertama yakni pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Dilanjutkan dengan acara ketiga, pembacaan tata tertib. Kemudian, pelaksanaan diskusi sekaligus sharing kami tempatkan pada acara yang kelima. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan memberi kelancaran pada acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Di sana aku berdiri, jadi
Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar Skripsi kepada Saudara Ulil Absor. Kami persilahkan. Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang saya hormati Bapak Suno Trianto SPD MPD selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan. Yang saya hormati Kak Anissa selaku narasumber webinar pada pagi hari ini, dan juga para dosen dan para ibu dan bapak dosen yang saya hormati pula, dan juga segenap seluruh peserta webinar skripsi 2021. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita ridho inayahnya, sehingga kita bersama-sama berkumpul pada majelis virtual kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan juga arahannya dalam agama yang penuh rahmat ini, yakni agama Islam. Yang ketiga kalinya, saya berterima kasih pada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sambutan. Yang pertama, alhamdulillah saya beri terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menyempatkan hadir dalam webinar kali ini, dan juga saya beri terima kasih kepada Kak Anissa selaku narasumber pada webinar kali ini yang sudah berkenan mengisi materi pada pagi hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan, yang telah mensukseskan terselenggarakannya acara webinar skripsi 2021. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah antusias tinggi dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga saya menekankan kepada seluruh peserta agar mengikuti materi dari awal hingga akhir dengan penuh khidmat. Dan juga harapan saya juga dari seluruh peserta bisa menyerap materi dari paparan materi yang dilakukan oleh narasumber kita, dan juga semoga bisa dituangkan dalam tulisan, ide, gagasan, dan pemikiran dalam skripsi yang akan dijalani nantinya. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf juga dengan sebesar-besarnya. Wa huwa mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ulil Absor atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Shunu Trihantoyo, SPD MPD, kami persilakan. Mukjizat yang sangat luar biasa.
Baik. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Shunu Trihantoyo SPD, MPD, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Wiwi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini telah atau akan dilaksanakan webinar skripsi ya, tips dan trik mahasiswa untuk bisa lulus 3 bulan. Ya. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari praktek ya mata kuliah manajemen proyek begitu. Ya, sebelumnya mohon maaf karena pada kesempatan pagi hari ini saya ada kegiatan di Bogor begitu untuk asosiasi program studi administrasi dan manajemen pendidikan seluruh Indonesia begitu ya. Sehingga baru bergabung dengan kawan-kawan semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Nah, tentunya kegiatan webinar skripsi ini sangat luar biasa ya untuk mahasiswa bisa menyusun strategi bagaimana proses penyelesaian skripsi ya yang dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud ini adalah menyusun artikel pengganti skripsi gitu ya. Nah, ini sejalan begitu dengan apa yang dicita-citakan oleh jurusan ini. Jadi kami itu berharap mahasiswa itu, meskipun kalian itu sangat sulit berkompetisi yang sangat luar biasa untuk masuk di manajemen pendidikan Indonesia ini, tetapi harapannya kalian juga akan berkompetisi ya untuk segera lulus dari Unesa. Jadi bahasanya teman-teman itu, kalau kalian tidak segera lulus dari Unesa, maka akan semakin memperkaya Unesa. Ya. Kenapa? Karena setiap semester kalian akan membayar SPP terus. Gitu ya. Padahal Unesa itu sudah kaya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kalian berkompetisinya sulit masuk Unesa, maka kalian juga harus berkompetisi supaya cepat segera lulus dari Unesa. Nah, itu yang kemudian kami dorong kepada mahasiswa. Gitu ya. Nah, pada angkatan 2017 ya, tercatat sekitar 60 mahasiswa ya, MP ya, itu lulusnya 7 semester. Sehingga 3,5 tahun lulus dari S1 gitu. Itu pada saat itu karena ada kebijakan artikel pengganti skripsi. Dan harapannya untuk mahasiswa angkatan 2018 yang sekarang sedang melaksanakan magang dan menyusun skripsi, saya cek beberapa dosen itu progresnya sangat luar biasa dan bisa diujikan pada akhir semester 7 ini, sehingga nanti di semester 8 itu tinggal melakukan pemberkasan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini relevan dengan apa yang disampaikan pada atau akan didiskusikan pada webinar skripsi gitu ya pada pagi hari ini. Tentu harapannya adalah semangat itu akan muncul pada adik-adik mahasiswa supaya bisa optimal dan punya strategi bagaimana bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 3 bulan itu. Gitu. Nah, strategi itu sepertinya bisa disusun jauh lebih awal sebelum kalian mengambil mata kuliah skripsi. Jadi sudah punya grand design penelitiannya itu nanti akan seperti apa gitu ya. Sudah punya kerangka-kerangka yang akan dikaji nanti seperti apa ya. Nah, tentu ada dosen pembimbing skripsi yang akan mengarahkan ya. Dan kita sudah berusaha sedini mungkin untuk melakukan plotting
kepada dosen pembimbing skripsi, sehingga harapannya semakin cepat di plotting, sudah tahu dosen pembimbing skripsinya, maka akan semakin cepat untuk menyelesaikan studinya pula. Nah, saya kira itu beberapa hal ya, strategi yang dilakukan, dan tentunya harapan dari jurusan supaya mahasiswa bisa lulus 7 semester ini akan terrealisasi kalau mahasiswa juga memiliki semangat yang sama untuk segera lulus. Ya. Nah, kecuali kalian kalau misalnya, wah saya belum punya pasangan Pak, saya lulus dulu. Ya. Nah ini berat ini kalau sudah seperti itu. Gitu ya. Nah, sehingga harus cepat bagaimana lulus. Gitu ya. Gitu. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar skripsi ya, karena ini ada nilai manfaat secara keilmuan, juga ada nilai pengalaman bagi kalian bagaimana menyelenggarakan webinar gitu ya, sebagai bagian dari mata kuliah. Oke, sebelum saya akhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar skripsi tips and tricks lulus dalam 3 bulan saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Shunu atas sambutan yang telah disampaikan, sekaligus telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya, marilah kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni pembacaan tata tertib. Tata tertib webinar skripsi 2021, pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap asli sesuai data pribadi, bukan nama perangkat, dengan format nama underscore instansi. Kedua, berpakaian rapi dan sopan saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan kamera dan mute selama webinar berlangsung. Keempat, peserta dapat bertanya dengan format Zoom chat room dengan format instansi underscore nama underscore pertanyaan yang akan disampaikan dan dapat menggunakan dengan fitur raise hand. Dan kelima, peserta wajib mengambil screenshot sebagai bukti telah mengikuti webinar yang dicantumkan dalam daftar hadir. Baik, berikutnya waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Saudari Kingkin Zuhratul Karimah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Siti Susanti sebagai Master of Ceremony of the Day. Jadi perkenalkan, nama saya Kingkin Zuhratul Karimah. Panggilan saya Kingkin, saya sebagai moderator pada webinar skripsi hari ini. Baik, pertama-tama saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri hari ini. Boleh minta tolong panitia untuk share screen. Baik, terima kasih panitia. Oke, saya bacakan pemateri hari ini. Bernama Saudari Anissa Ayu Lestari, Sarjana Pendidikan, S1 Manajemen Pendidikan. Kakak Anissa lahir di Surabaya tanggal 20 bulan Februari tahun 1999. Tahun ini berusia 22 tahun. Statusnya masih single. Kak Anissa merupakan alumni dari SMAN 17 Surabaya, jurusan IPA, yang telah lulus tahun 2017 yang lalu dan telah menempuh pendidikan S1 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya yang lulus pada 2021 tahun ini dengan indeks penilaian kumulatif 3,89. Keahlian Saudari Anissa Ayu Lestari, Microsoft Word, Excel, dan administrasi pendidikan. Oke. Sekarang saya bacakan pengalaman organisasi dari Saudari Anissa Ayu Lestari. Yang pertama, HMC Manajemen Pendidikan UNESA periode 2018 hingga 2019. Kemudian volunteer Kampung Lali Gadget KLG Sidoarjo. Kemudian BEM Universitas Negeri Surabaya periode 2020
dan juga periode 2021. Kemudian, Garda Muda Bibit Unggul Kota Surabaya atau GMBU tahun 2020. Pengalaman kerja dari Saudari Anissa, yang pertama sebagai staf administrasi Benggel di CV Hartono Wiratani HWT tahun 2017, kemudian magang di bagian umum tata usaha dan kepegawaian di kantor sekretariat DPRD Kota Surabaya tahun 2020, kemudian freelance input data di kantor DPC PDIP Kota Surabaya tahun 2020, kemudian admin dan personal asisten di kantor konsultan hukum tahun 2021 hingga sekarang, dan juga sebagai guru privat tahun 2019 hingga sekarang. Oke, yang paling menarik nih, prestasi dari Saudari Anissa. Yang pertama, award di program mahasiswa wirausaha PMW UNESA tahun 2018 dengan judul Sima Gizi Surabaya atau Siomay Semanggi Bergizi Asli Surabaya. Kemudian, mahasiswa lulusan terbaik meraih indeks prestasi kumulatif tertinggi peringkat pertama tingkat jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Lalu dilanjut dengan mahasiswa lulusan terbaik meraih indeks prestasi kumulatif tertinggi peringkat kedua tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Oke. Terima kasih panitia, bisa dihentikan share screen-nya. Oke, saya ingin menyapa. Halo Kakak Anissa, bagaimana kabarnya? Oh, Dek Kinkin. Udah kedengeran nggak suaraku? Nggih, Kak, jelas suaranya. Oke. Karena dalam perkenalkan narasumber nih, saya sudah ya. Oke. Hadirin yang berbahagia, peserta yang semangat pagi ini, sampailah kita pada acara pokok kita, webinar skripsi, yang berisikan kiat-kiat atau tips and trick menyelesaikan skripsi dalam waktu singkat, yakni 3 bulan, yang akan disampaikan oleh Kakak Anissa Ayu Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Semangat, Kak. Terima kasih kepada rekan Kinkin selaku moderator yang sangat terbaik hari ini dari Manajemen Pendidikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, yang saya hormati Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yaitu Bapak Shuno Trihantoyo, SPD MPD. Kemudian yang saya hormati yakni seluruh dosen jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dan yang terakhir yakni yang saya banggakan dan yang saya sayangi yaitu seluruh panitia yang menyelenggarakan webinar skripsi yang sangat keren sekali dan peserta yang berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Maaf ya, ini sebelumnya saya berada di kantor karena bos saya tuh punya anak 2. Jadi ya gini, mohon maaf ya moderator dan teman-teman. Bentar ya, Mi. Sebelumnya mohon maaf karena ada anak dari bos saya yang pengen join via Zoom. Nah, terima kasih dari panitia bisa share screen. Yang ini, Mbak. Iya, boleh. Mana? Nah, sekarang saya akan berbagi sharing karena di sini saya juga masih belajar sama teman-teman karena saya sudah terlebih dahulu lulus seperti itu ya. Jadi saya di sini ingin sharing kepada teman-teman sekalian. Ini tadi CV saya lebih detailnya tadi sudah dipaparkan oleh moderator, oleh rekan Kinkin.
Langsung next. Nah, ini. Hari ini telah dilaksanakannya webinar yang sangat luar biasa. Ini kalau saya boleh curhat ya, ini adalah pertama kali saya sebenarnya tuh nggak pernah membuat webinar skripsi dan nggak pernah yang namanya mendatangi atau daftar karena nggak ada webinar skripsi. Padahal untuk penjelasan skripsi ini penting banget gitu kan ya. Karena sebelum kita ke DPS kita harus tahu sebenarnya ngapain aja sih kita untuk menyiapkan skripsi ini, terus kemudian hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan, kemudian untuk future-nya ke depannya ini gimana gitu kan, deadline-nya skripsi dan sebagainya. Sebelumnya kalian mau konsultasi kepada DPS, nah nanti saya paparkan persiapan apa saja dan tips trik selesai skripsi selama 3 bulan. Next. Nah, ini sebelum saya menjelaskan, pasti dari teman-teman di sini mengetahui dari mindset kalian, pasti skripsi itu kalau nggak penelitian, berhubungan dengan mahasiswa semester akhir, kayaknya stres deh gitu kan, ngerjain skripsi, kemudian pastinya kayaknya melatih mental banget nih. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Juno, ada DPS. Jadi nanti kalian mengerjakan skripsi itu ada pendampingnya. Jadi kalian nggak dilepaskan gitu saja untuk mengerjakan skripsi, karena ada DPS terbaik yang akan membantu kalian untuk menyusun skripsi. Kemudian yang terakhir, skripsi itu adalah standar kelulusan. Kalau misal kalian nggak mengerjakan skripsi, kalian nggak akan lulus. Gitu. Next. Nah, jadi pengertian dari skripsi sendiri adalah kegiatan penelitian yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan kelulusan jenjang 1 atau strata, serta melatih mental. Jadi kenapa sih kok mahasiswa ini disuruh membuat gitu kan? Disuruh membuat sebagai standar kelulusan karena dengan kita melaksanakan skripsi, membuat skripsi, itu membentuk pola pikir secara logis. Jadi mahasiswa itu dibentuk, udah mulai keluar dari kampus nih, udah berpikir secara logis, kemudian dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kenapa kita dituntut untuk bisa dan mampu untuk membuat skripsi? Gitu. Next. Persiapan apa saja sih yang harus dilakukan sebelum mulai skripsi? Nah, pasti ada beberapa. Next. Nah, yang pertama nih, yang perlu kalian persiapkan ya ini niat yang pertama. Karena apapun yang kita laksanakan, kalau kita tidak dibarengi dengan niat, percuma. Kalian tidak akan berjalan dengan lancar karena kalian belum menanamkan pada diri kalian sendiri gitu. Karena dari ibadah pun kalau kita nggak niat tidak akan diterima ibadah kita kan sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terutama nih dalam proses pembuatan atau penyusunan skripsi. Nah, itu harus niat. Percuma dong nggak niat, nanti bakalan molor gitu. Terus yang kedua, yakni mental. Kita harus mempersiapkan mental. Kenapa kita harus mempersiapkan mental? Karena nanti kalian akan menjumpai hal-hal yang tidak terduga. Contohnya di revisi judul. Karena dulu itu pernah saya ini pernah berargumen dan tetap kekeh untuk memperjuangkan judul saya. Karena saya sudah percaya diri, akhirnya saya nggak jadi. Judul saya tetap gitu. Dulu DPS saya ini Pak Sunutri, Bapak Supriyanto, mohon maaf. Dulu DPS saya Bapak Supriyanto. Nah itu karena saya sudah menyiapkan mental saya, bahwasanya nanti bakal ada revisi-revisi. Ya udah jadi udah biasa gitu. Kemudian yang ketiga yakni baca referensi. Sebelum kalian terjun menulis itu alangkah baiknya dan diwajibkan. Hukumnya itu fardu banget, wajib. Karena apa? Dengan kita udah baca referensi berita, referensi judul-judul dari cutting, penelitian sebelumnya, itu kita akan
terbuka apa untuk kita menghasilkan judul yang sangat epic gitu dengan adanya referensi, kita baca referensi. Kemudian yang keempat yaitu kita harus memilih topik dan metode penelitian yang dipahami. Kalau kita udah paham dengan topik terus kemudian memilih dengan metode yang dipahami, nah ini akan lancar. Kemudian yang kelima yaitu menyusun kerangka pemikiran. Nanti akan saya tampilkan kerangka pemikiran saya waktu saya skripsi. Kemudian dan merubah mindset yang terakhir yang harus kalian persiapkan. Karena apa? Mindset kita kalau dari awal sudah jelek, wah ini pasti molor. Itu akan jadi doa. Jadi mulai dari sekarang mindset kalian skripsi itu mudah, nggak ada yang susah gitu. Dan skripsi itu tidak ada yang perfect because pasti kalian akan menjumpai revisi-revisi dan itu harus kalian harus kalian benarkan gitu, harus kalian revisi. Next. Next. Nah, ini salah satu kerangka berpikir. Kalau kalian sudah menyiapkan ini tuh namanya outline. Jadi di situ sudah ada beberapa teori dari variabel judul kalian. Kalau kalian sudah ada ini, jadi gini contohnya. Misal, kalian itu membuat judul, ini judul saya, pengaruh blended learning dan kompetensi profesional guru terhadap prestasi siswa di SMA Negeri Olahraga Sidoarjo. Jadi saya tuh harus mencari teori yang berhubungan dengan blended learning, kompetensi profesional guru, kemudian sama prestasi siswa. Kalau saya sudah menemukan itu dan kalian sudah menemukan itu, kalian akan lancar. Jadi nanti yang akan ditanyakan oleh DPS itu adalah itu. Tidak akan dirubah kalau semisal judul nggak akan dirubah judul kalian oleh DPS kalau kalian sudah menyiapkan beberapa kerangka berpikir. Karena DPS itu akan memandang kalian nih, oh ternyata sudah niat sekali ya. Kalau saya rubah sepertinya wah, kasihan sekali gitu. Jadi nanti beberapa persen pasti pemikiran dari DPS itu seperti itu. Next. Nah, ini selesai skripsi dalam 3 bulan emang bisa. Kalau dari saya pribadi, 3 bulan itu sangat cukup. 2 bulan kalian bisa sebenarnya. Kalau kalian niat banget. Nah, ini sekarang yaitu trik dan tips dari saya bisa menyelesaikan skripsi selama 3 bulan. Yang pertama yakni perlu teman-teman ingat dan pahami, yaitu hindari judul atau metode skripsi yang berat. Kenapa gitu? Jangan kalian meninggikan gengsi kalian karena aku pengen yang wow, pengen yang ori banget. Karena yang ori banget itu malah susah. Kenapa? Sebelum ada penelitian itu, kalau belum ada penelitian itu, maka kalian akan kebingungan mencari hasil penelitian relevan terlebih terdahulu. Nah, itu kan salah satu yang membuat hambatan kalian untuk menyusun skripsi. Nah, ini apa sih patokan referensi yang harus saya jadikan patokan atau pedoman? Nah, itu kalau bisa hindari judul atau metode skripsi yang berat. Jadi kalian buatlah judul yang mana yang udah pernah atau topik yang sudah pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Gitu. Jangan kalian memberatkan gengsi. Semisal kalau kalian nggak bisa metode kuanti, ya udah kalian pilih kuali. Tapi perlu kalian ingat, dulu saya berpengalaman. Saya tuh paling nggak suka sekali dengan metode kuanti. Karena apa? Saya merasa rumit sekali. Karena berhubungan dengan angka, SPSS, kemudian ada beberapa uji T, uji F, uji validitas, uji apapun itu. Terus kemudian ternyata lebih mudah.
kalau kita paham metodenya. Dan kalian sebelumnya bakal ada beberapa referensi dari penelitian sebelumnya terkait metode. Itu jangan khawatir kalian. Kalau masalah metode, kalian bisa mengambil referensi dari peneliti sebelumnya. Gitu. Terus kemudian yang kedua yakni survei lokasi. Ini yang membuat mahasiswa itu selalu molor dan selalu mager. Kalau sudah ditolak judulnya sekali, 2 kali, 3 kali, udah mereka mager, besok aja 1 minggu kemudian, 1 minggu kemudian, sampai bablas 1 semester. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi, kalian itu sebelum mengajukan judul kepada GPS, pengalaman saya dulu itu aktif survei. Jadi setelah saya membuat judul sesuai dengan pemikiran saya, survei, entah searching ke Google, kemudian searching di beberapa media sosial. Nah, itu saya sudah membentuk suatu judul. Pertamanya judul saya itu, pokoknya saya ingin meneliti tentang pembelajaran daring selama pandemi COVID ini gimana, gitu. Tapi kok merasa saya itu judul saya biasa aja. Tapi saya searching di beberapa SMA atau SMK itu menerapkan beberapa yang membutuhkan kegiatan offline seperti praktek. Di SMA olahraga ini membutuhkan praktek. Kemudian di SMK juga beberapa planning lokasi itu saya buat sebagai sasaran lokasi saya penelitian. Karena SMK ini butuh juga praktek. Nah, ini salah satu inovasi yang ingin saya tulis di penelitian saya, bagaimana sekolah tersebut dapat menerapkan maupun mencapai tujuan dari visi misi sekolah tersebut. Karena kepo dan pengen segera gitu, pengen segera judul saya ini diterima oleh DPS saya di ACC, itu saya langsung setelah menemukan beberapa judul, saya langsung survei ke lokasi. Nah, di lokasi saya sudah pertama kali saya meletakkan dua surat di SMK 1 sama di SMK olahraga. Nah, di sini saya di SMK 1 ini saya surveinya itu disuruh besok, nggak bisa hari ini. Karena hari ini saya tuh meletakkan surat tapi ditolak gitu. Besok Mbak, karena saya pengen cepet-cepet untuk segera di ACC judul saya, akhirnya saya langsung ke SMA Sidoarjo, SMA Olahraga Sidoarjo. Nah, di situ saya diterima dan saya bisa langsung observasi, tanya-tanya kepada kepala sekolah, kepada wakil kesiswaan juga. Nah, itu di situ saya mendapatkan banyak sekali informasi. Nah, di situ saya menemukan judul. Dan judul saya sebelumnya itu saya udah buang jauh-jauh. Karena apa? Kalian itu kalau menemukan judul yang benar-benar relevan, yang sudah ada gitu loh. Jangan kalian membuat judul itu dibuat-buat, diada-adakan, jangan sampai. Karena apa? Nanti kalian mencari data itu dari lapangan secara langsung, dari terjun lapangan secara langsung. Gitu. Jadi kalau bisa kalian harus survei, di situ kalian akan menemukan judul. Karena kemarin pengalaman saya mengambil blended learning karena cetusan dari wakil kesiswaan. Di sini Mbak, karena di sini tuh sebenarnya gini, kemarin saya diceritakan karena dari SMA Negeri Olahraga sebenarnya tidak kaget dengan pandemi COVID, karena sebelumnya sudah ada pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online, yaitu sistem blended learning. Nah, di situ saya langsung bergegas untuk mengambil judul itu dan memohon izin kepada kepala sekolah maupun kepada wakil kesiswaan. Apakah saya diperbolehkan untuk penelitian di sini gitu dengan judul ini ada hubungannya dengan kompetensi profesional guru dan prestasi siswa. Oh boleh Mbak gitu. Nah di situ kalau sudah fix kan itu udah ada perizinan dari sekolah. Nah itu saya langsung membuat
sepulang dari sekolah tersebut, survei tersebut, saya membuat outline. Outline apa? Tadi kerangka berpikir. Nah, kalau misal judul saya ini, berarti saya menggunakan metode apa? Oh ya, mendingan saya menggunakan metode kuanti, dan itu arahan dari DPS saya. Mendingan untuk kuanti aja kalau selama pandemi COVID. Pertama-tama itu ada pembekalan sebelum kalian pembekalan secara pribadi oleh DPS kalian masing-masing. Jadi dari jurusan itu memberikan arahan seluruh angkatan yang akan melaksanakan SKS skripsi. Nanti ada penjelasan. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya dan bakal diberikan saran. Oh, enaknya itu kalau skripsi mendingan kuanti. Kenapa? Kalau kuanti tinggal sebar kuesioner, karena waktu itu kan saya skripsinya waktu pandemi dan masih ada kebijakan artikel. Nah, di situ. Dan kebanyakan di tahun saya itu mengambil artikel. Karena apa? Takut kalau tidak diizinkan untuk mengambil data. Nah, dari cara metode kuantitatif, nah di situ kan dapat meminimalisir pencegahan virus corona dengan cara kita melaksanakan ini pakai instrumen Google Form. Nah, itu. Jadi diusahakan di sini paling penting sih menurut saya survei lokasi itu. Kalian harus survei lokasi sebelum kalian mengkonsultasikan judul kalian di DPS. Karena nanti kalau udah di DPS, udah di ACC dan kalian belum melakukan survei lokasi, nah ini sangat mengecewakan dan membuang-buangkan waktu, kemudian kalian bakal ya sia-sia gitu. Mendingan kalian survei dulu, kemudian habis survei kalian konsultasikan. Alhamdulillah kalau semisal diterima judul kita. Nah, kalau tidak diterima, kita bakal ada beberapa argumen untuk bisa tetap kekeh mengangkat judul kita. Dan sebelumnya saya sudah menerangkan dan menjelaskan dan memberitahu, saya itu pernah ditolak judul saya. Pas waktu udah bimbingan kedua kali secara offline. Secara langsung itu saya di rata-rata DPS waktu itu Pak Supriyanto merevisi untuk kebaikan skripsi kita itu beberapa mahasiswa, dan sebelumnya itu saya berjuang bareng sama teman-teman saya. Nah, itu bimbingan bareng dan banyak yang direvisi. Kemudian saya itu direvisi, akan tetapi karena saya udah paham medannya dan saya udah pernah survei, saya jelaskan gini. Oh, ternyata DPS belum paham. Ternyata DPS belum memahami penelitian kita. Setelah saya jelaskan, DPS memahami dan meng-ACC judul saya. Jadi saya tidak merubah isi bab 1 dan 2 saya. Nah, itu kalau semisal diganti mungkin saya bakal molor gitu kan. Nah, itu pentingnya survei lokasi, teman-teman. Kemudian yang ketiga, yakni membuat deadline. Alhamdulillah dari pengalaman saya, DPS saya itu sangat legislasinya seperti apa? Monggo. DPS saya sebelumnya ini sangat support dan mendeadline akan, tapi saya juga mempunyai deadline pribadi. Sebelum saya mengumpulkan konsultasi tersebut, berkonsultasi dan sudah janjian sama DPS saya untuk ke rumah beliau, kemudian untuk konsultasi ke kampus dan sebagainya. Padahal waktu itu pandemi COVID sangat benar-benar sangat berjuang kalau semisal kita bimbingan secara offline. Terus kemudian di situ saya mendeadline secara pribadi, minggu besok saya udah harus menyelesaikan bab 1, nggak tahu itu caranya gimana. Terus setelah itu saya konsultasikan di ACC, dan alhamdulillah kemudian bab 2 itu saya jadwal 2 hari aku harus bisa ini menyelesaikan. Terus kemudian 1 minggu dan sebagainya sampai akhirnya saya sidang. Itu benar-benar saya deadline. Kalau nggak gitu udah banyak sekali setan yang bertebaran untuk menghasut saya untuk tidak menyelesaikan skripsi. Terus yang keempat, yakni tips dan triknya kalian harus kenali DPS kalian. DPS kalian ini sifatnya ini seperti apa? Jadi kalau misal maunya
dikumpulkan secara kolektif, baru nanti bisa dikoreksi per kalian. Nanti itu ada DPS dan beberapa teman kalian itu DPS-nya sama kayak kalian. Nah, nanti ada grupnya. Nah, itu biasanya DPS mau koreksi kalau semisal gerudukan gitu loh, kayak bareng ngumpulinnya, baru DPS mau mengoreksi, kemudian mau di-share revisiannya secara kolektif. Kalau enggak, DPS kalian ini hari Sabtu Minggu nggak mau diganggu karena ada udah berpatokan hari family gitu. Jadi ya udah jangan diganggu Sabtu Minggu gitu kan. Kita harus bisa memahami kegiatan dosen dan jangan sampai kalian membuat dosen itu mangkel. Karena dari mohon maaf ya kalau misal ada Bapak Ibu dosen. Jadi kalian itu akan lancar kalau misal kalian itu berhubungan baik dengan DPS kalian gitu. Kalau bisa jangan memburu-buru karena kegiatan DPS juga sangat banyak. Tapi kalian juga mempunyai deadline, makanya itu bisa memanajemen diri terlebih dahulu baru kita mau menerima hak kita. Kemudian yang kelima yaitu pilih lingkungan. Ini sangat penting untuk memilih lingkungan. Karena apa? Dari teman-teman DPS saya itu ada Inung, yang kalau kalian kenal itu dia mantan ketua Hima. Terus ada Aida, penerima PPKM sama Yolanda. Terus kemudian ada Mega sama Erika, teman-teman saya itu berjuang bareng, itu se-DPS. Tapi ada beberapa mahasiswa yang dia itu nggak mau berjuang bareng. Jadi ya udah, kita bareng-bareng, kemudian kita selalu nyetor kepada DPS progres kita, kemudian konsultasi bareng-bareng ke rumahnya Pak Supriyanto bareng-bareng, terus kemudian mengadakan perjanjian bareng-bareng, menyelesaikan menganalisis karena ada yang kuanti itu kita saling barter, metode saling bantu. Nah, itu salah satu urgensinya kita pilih lingkungan. Kemudian kalau yang benar-benar suka nongkrong, kalau bisa kalian tuh nongkrong sama cutting yang udah pernah skripsi. Kenapa? Kalian bisa ambil itu pelajaran dari cutting-cutting. Gimana cara menyelesaikan skripsi? Kalau semisal metode kalian gini, kalian bisa tanya gimana sih metode penyelesaiannya, menganalisisnya dari penelitian saya. Nah, itu sangat penting memilih lingkungan. Memilih lingkungan untuk berjuang bareng mengerjakan skripsi, memilih pergaulan waktu-waktu momen skripsi sedang melanda, yaitu entah kalian bergaul dengan cutting sama teman sebaya dan itu membahas tentang penyelesaian skripsi. Kemudian yang keenam yakni resiko mulai skripsi. Nah, trik dan tips yang keenam ini yaitu kita harus mengetahui resiko mulai skripsi ini apa sih. Yang pertama pastinya nanti kalian akan memperkaya UNESA. Benar apa kata Pak Shuno tadi. Kita akan memperkaya UNESA dengan kita mengeluarkan UKT yang untuk beasiswa mah ya nggak apa-apa. Tapi kalian harus bisa tetap tetap menjaga nama baik beasiswa tersebut. Ada yang beasiswa dari bidik misi, ada yang beasiswa dari Pemkot seperti saya. Nah, itu harus menjaga nama baik. Kalau bisa anak beasiswa harus on time atau nggak lebih cepat kumlot. Jadi lebih cepat lulusnya 3,5 gitu. Jadi kita harus memikirkan resiko bolos skripsi. Kalau nggak gitu kita nggak akan semangat, kita bakal leha-leha. Gimana kita bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 3 bulan ataupun on time gitu. Kita harus mengetahui resiko. Kalau kita nggak lulus, kita bakalan malu sama apa? Orang tua, iya. Yang punya doi nih, doinya udah lulus skripsi, terus kalian belum lulus. Nah, itu malunya itu menjadi-jadi kan pastinya gitu. Kalian harus
harus memikirkan resiko-resiko molor. Udah materi keluar, udah waktu terbuang sia-sia, kemudian kalian juga malu kalau belum menyelesaikan skripsi, dan kalian akan menyesal lah. Teman-teman kalian udah lolos, udah lulus, udah keluar dari UNESA, dan lebih dulu selama 3 bulan menyelesaikan skripsi dan kalian belum. Dan yang terakhir, tips dan triknya yaitu rajin ibadah. Karena apapun hasil yang kita lakukan, kalau kita nggak doa, kita tidak mau meminta restu sama Tuhan kita yang Maha Esa, kita tidak akan dipermudah, kita tidak akan dilancarkan. Jadi selalu berdoa, doa aja, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah skripsiku, permudahkanlah DPS-ku, semoga DPS-ku tidak memberikan revisi banyak-banyak gitu. Contohnya seperti itu. Nah, nanti kan bakal Tuhan itu mudah membolak-balikkan hati. Mungkin bisa merubah suasana hati DPS. Jadi kita nggak direvisi banyak-banyak dan judul kita terutama diterima. Gitu. Next. Itu adalah trik dan tips. Next. Nah, ini deadline yang saya buat. Deadline dari bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ketiga. Nah, ini yang pertama saya menemukan topik dan judul itu selama 1 minggu itu pun saya dampingi dengan survei. Jadi setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya menemukan beberapa topik dan menemukan beberapa informasi. Nah, itu saya langsung survei apakah ini benar. Karena survei ini penting. Sebelumnya saya belum memberikan penjelasan. Survei ini memberikan informasi secara konkret, secara menyeluruh. Karena kalian sebelum survei itu pasti menduga-duga, masih berasumsi. Nah, bagaimana kalian menetapkan asumsi kalian, hipotesa kalian ini benar atau enggak di lapangan? Nah, kalian mengadakan survei. Nanti kalian bisa menggunakan surat observasi atau lain sebagainya. Gitu. Terus kemudian di sini ada menyusun latar belakang, membuat kerangka berpikir, konsultasi ke DPS sudah mulai minggu kedua, itu bisa kalau kalian sudah survei dan menemukan judul, menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3, kemudian menyusun instrumen penelitian yang akan kalian temukan, yang akan kalian sebarkan waktu penelitian berlangsung di lapangan. Yang kuali kalian bisa bertanya dan wawancara kepada narasumber kalian. Yang untuk kuanti bisa memberikan instrumen berupa Google Form maupun angket kepada responden kalian. Kemudian ambil data, ini sebentar ambil data sebenarnya. Yang banyak ini adalah menganalisis datanya. Saya menggunakan waktu 2 minggu. Mengambil data itu saya hanya kisaran waktu 3 hari. Karena apa? Saya waktu skripsi saya untuk mengambil data itu, saya mengambil datanya itu dengan cara saya dimasukkan ke grup dari kelas 10, karena saya mengambil sampel dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, itu dengan random sampling. Jadi saya menggunakan metode random sampling, secara acak, dan itu saya dimasukkan ke dalam kelas, beberapa kelas, dan alhamdulillah diterima sama mereka semua dan direspon secara baik. Nah, di situ saya share Google Form. Jadi lebih simple kuanti. Kalau kuali kita harus ke sekolah, kita harus menemui beberapa responden, yaitu narasumber kita dan sebagainya. Kalau kuanti, dan kalau kuanti ini lebih disarankan kepada mahasiswa yang suka ngobrol secara langsung, kemudian suka tantangan, kemudian juga suka suka berdialogis gitu. Kalau kuanti, kalau anak-anak yang
independen, kalau enggak orang yang malas ngobrol sama orang lain itu nggak apa-apa pakai itu. Kalau enggak, kalian yang nggak mau ribet itu bisa pakai kuanti. Dan jangan sampai mindset kalian kuanti itu sulit, padahal di YouTube itu banyak banget caranya dan itu lebih easy banget. Kalian hanya meletakkan di SPSS, di analisis, udah dengan beberapa metode. Dan dulu saya pikir menggunakan metode kuanti ini sangat sulit. Ternyata dengan saya bekerja sama dengan rekan-rekan saya, dengan cutting, saya bertanya kepada cutting dan sebagainya, itu saya I can do it gitu. Nah, udah next sampai akhirnya ini sidang skripsi bulan ketiga. Ini moderator kalau misal saya sudah habis waktunya bilang ya. Kalau saya ngomong ini nggak ada habisnya. Ya. Nah, kemudian untuk sistematika penulisan skripsi yang baik dan benar. Gimana ya gitu. Nah, di sini saya tidak mau mengambil sembarangan karena di sini sudah pedomannya, sistematika pedoman penulisan proposal skripsi UNESA. Dan nanti saya akan bagikan pedoman tersebut dan file skripsi saya dan file artikel saya. Jadi kalau kita udah menyusun skripsi ini, bagi yang mengambil skripsi nanti kalian akan membuat dan menyusun artikel. Untuk apa? Itu untuk kalian untuk persyaratan kalian mendaftar yudisium gitu. Nanti linknya itu nanti akan menjadi persyaratan linknya artikel jurnal kita yang sudah dipublish. Nah, ini saya akan jelaskan sistematika pedoman penulisan proposal skripsi dari UNESA. Yang pertama ini belum saya tulis, yaitu cover. Yang kedua yaitu ada halaman persetujuan, dilanjut halaman pengesahan. Ini bentuk skripsi ya. Sebelumnya skripsi itu ada, tapi udah sama seperti ini. Ini lebih lengkapnya kalau kita membuat skripsi seperti ini. Terus kemudian ada surat pernyataan keorisinalan skripsi. Nah, itu bermaterai yang kita tantangani. Kemudian halaman persembahan, kemudian kata pengantar, abstrak, dan abstrak ini bisa kalian buat dan susun di akhir kalau kalian sudah membuat bab 1 sampai bab 5. Kemudian bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, dan asumsi. Kemudian bab 2 ada kajian pustaka, yaitu meliputi kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis, bagi yang kuanti. Jadi kajian pustaka ini benar-benar harus kalian cari yang sering digunakan. Jadi semisal variabel yang saya gunakan ini yaitu prestasi siswa. Nah, teori mana sih yang sering digunakan oleh para peneliti terdahulu terkait prestasi siswa? Nah, itu harus dicari. Kalau ada referensi terdahulu itu kalian langsung tiru. Maksudnya tiru apa? Teorinya. Oh, pakai teori ini, pakai teori dari Ari Kunto apa-apa gitu. Nah, kemudian dilanjut yaitu bab 3, metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian itu ada 2 kalau deskripsi, kuanti maupun kuali. Tapi kalau semisal kalian masih ada kebijakan membuat artikel, kalian bisa membuat metode literatur. Nah, di sini kalau literatur kalian bisa mengkaji dari beberapa penelitian terlebih dahulu. Tapi saya kurang jelas ya, karena saya juga nggak paham metode literatur seperti apa. Terus kemudian bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Terus di situ nanti kita meletakkan beberapa hasil yang sudah kita share, yang sudah kita dapatkan di lapangan, yaitu secara kuanti maupun kuali. Kemudian bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka.
Gitu. Jadi saya akan menjelaskan secara keseluruhannya ya, enggak secara detail. Nanti kalau secara detail pasti kalian yang sudah sekarang ini skripsi pasti sudah pernah dijelaskan oleh DPS kalian, entah dari mata kuliah metode penelitian itu sudah dijelaskan apa saja urutan sistematisnya, dan pasti kalian akan berpedoman pada penulisan proposal skripsi UNESA. Gitu. Nah, nih, badai pasti berlalu, berdoa dan berusahalah, Tuhan yang akan urus sisanya. Tuh, jadi semangat aja, jangan sampai kalian terlalu pasrah, dan jangan meninggikan malas kalian, karena kita nggak tahu kita lulusnya kapan. Kalau kita mau lulusnya 3 bulan, ayolah kita buat deadline, dan bisa pakai deadline yang udah saya buatkan. Nah, itu kalian terapkan, atau enggak kalian punya deadline tersendiri, gimana caranya sih 3 bulan itu bisa lulus gitu, bisa 3 bulan itu bisa menyelesaikan skripsi sampai dengan sidang gitu. Moderator Kinkin yang bisa saya sampaikan, nanti selebihnya kita sharing aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kakak Anissa Ayu Lestari. Sangat-sangat menyenangkan pembahasannya. Sungguh, saya dengan tulus mengucapkan ini. Kemudian, teman-teman semuanya, hai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ada ini, Q&A, sesi tanya-jawab kepada hadirin. Para peserta webinar dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan 2 cara. Yang pertama, format Zoom chatroom. Kalian bisa mengirimkan pertanyaan dengan format instansi _ nama kalian, kemudian _ pertanyaan kalian. Atau juga bisa dengan cara mengangkat tangan, pakai fitur reaction di ini, Zoom, raise hand. Ya, bisa pakai cara itu. Kemudian nanti akan saya persilakan siapa yang bisa speak up atau boleh menulis pertanyaannya di kolom room chat. Oke, pertanyaan akan saya buka dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sejauh ini di room chat belum ada. Oke, yang pertama nih, ada Saudari Nurul Mutabashiroh dari UM. Oke, boleh. Nurul Mutabashiroh mau speak up atau mau gimana? Halo, Saudari Nurul. Apa kabar? Selamat pagi. Nurul? Masih tersambung dengan saya? Oh iya. Ya. Oke, saya bacakan ya yang pertama. Oke, teman-teman yang lain nanti ya setelah Nurul. Yang pertama dari Nurul, pertanyaannya, saya izin bertanya moderator, apabila kita memilih pendekatan kualitatif untuk skripsi serta memilih metode studi kasus, namun fenomena yang akan kita teliti ini dianggap kurang unik, bagaimana ya seharusnya dilakukan? Apakah mengganti selain studi kasus, ataukah sebaiknya beralih fenomena atau topiknya? Apabila memang lebih baik ganti topik, pertanyaan apabila memang berganti topik, pertanyaan kedua saya, apa saja tips agar kita lebih mudah mencari suatu fenomena yang dapat diteliti, yang logis gitu kayak maksudnya pada penelitian skripsi. Begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nurul Mutabashiroh, bagaimana? Kak Anissa Ayu Lestari mau langsung menjawab atau kita lanjut pertanyaan berikutnya? Oke, bisa langsung saya jawab. Ini pertanyaan biasa. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih saya akan menjawab dari Universitas Negeri Malang. Saya kira ini hanya
UNESA aja ya. Tak kirain selingkuh UNESA. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, pendekatan kualitatif. Apabila kita memilih pendekatan kualitatif untuk skripsi serta memilih metode studi kasus, namun fenomena yang akan kita teliti dianggap kurang unik. Bagaimana yang seharusnya dilakukan? Yang pertama, kita harus mempertanyakan dulu. Kalau semisal nggak unik dan itu tidak disetujui oleh DPS, maka kita bisa berganti. Dan itu semua tergantung DPS kita masing-masing. Kalau semisal meskipun nggak unik, tapi belum ada yang meneliti, nah itu bisa diteliti. Nah itu tergantung, kalian harus konsultasi dengan DPS kalian. Tapi waktu terjun di lapangan, apakah tidak ada yang unik? Studi kasus apa? Sesuatu momen itu pasti ada yang unik. Entah belum tertulis ataupun yang sudah tertulis. Nah itu. Jadi langkah pertama dari Mbak Wulan, kalau sudah dinyatakan oleh DPS tidak unik dan disuruh ganti, kalian Mbak Wulan ini harus Mbak Nurul Mustabsyiro ini harus ganti. Tapi jangan sampai nggak percaya diri. Kalian harus kekeh, teguh pendirian, dan harus konsultasi kepada DPS kalau semisal Kak Nurul ini sudah survei, sudah tahu teorinya apa, terus kemudian dan sebelumnya belum ada yang meneliti, akan tapi sebenarnya biasa saja karena Mbak Nurul ini pengen untuk lulus cepat dan bisa menyelesaikan skripsi selama 3 bulan nggak apa-apa. Meskipun itu biasa saja, akan tapi tahu arahnya ini mau diteliti seperti apa, menggunakan metode studi kasus, terus kemudian teorinya apa aja. Kalau misal udah ada teori, terus kemudian udah jelas menggunakan, ini bakal digunakan lokasinya ini di sini, terus kemudian masyarakat juga menerima lokasinya dan sudah diizinkan. Nah itu pasti DPS akan menyetujui meskipun itu nggak unik, biasa saja. Dan DPS sangat mengapresiasi mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Karena pada tahun saya, karena pandemi COVID itu masih marak-maraknya, nah di situ banyak yang tidak menggunakan atau tidak membuat skripsi, akan tapi membuat artikel ilmiah. Itu lebih mudah gitu. Dengan cara apa? Literatur dan sebagainya. Kalau semisal skripsi ini kan benar-benar terjun di lapangan, benar-benar berani lah mahasiswa ini untuk meneliti di masyarakat maupun di instansi pendidikan atau lain sebagainya. Biasanya metode studi kasus sama apakah harus mengganti selain studi kasus ataukah sebaliknya beralih fenomena atau diskusi? Bisa menggunakan nggak studi kasus, jadi menggunakan metode yang lain, kuanti atau menggunakan kuanti gitu. Kalau kuanti kan enak, mungkin ada beberapa judul yang masih ada sangkut pautnya dengan topik yang dibawa oleh Mbak Nurul ini. Gak apa-apa, ganti metode aja. Yang terpenting kita paham dan kita sudah tahu lokasi dan sudah tahu apa yang mau kita teliti gitu kan. Cuma metode ini aja yang kita ubah. Kemudian apabila memang lebih baik diganti topik, pertanyaan kedua, saya apa aja tips agar kita lebih mudah mencari suatu fenomena yang dapat diteliti pada penelitian skripsi? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang kedua, jadi kalian harus survei, teman-teman. Survei itu penting karena kalau kalian sudah survei, kalian itu akan mendapatkan banyak sekali judul dan kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi yang sebelumnya pun kalian nggak tahu. Ternyata di lokasi ini ternyata ada fenomena seperti ini ya. Terus ada informasi seperti ini.
Dan khusus dari jurusan manajemen pendidikan, pastinya kalian akan mengikuti di instansi pendidikan. Terus kemudian kalian bisa mengambil data atau lokasi di dinas pendidikan. Di situ banyak sekali topik, banyak sekali informasi yang akan kalian terima. Kalian hanya berasumsi sebelum kalian survei. Kalau kalian sudah berasumsi, berhipotesa, pasti sekolah ini menerapkan SKS. Padahal itu di SMA, masa SMA ini menerapkan SKS sih gitu kan. Terus kemudian ternyata ada gitu. Terus kemudian seperti halnya pengalaman skripsi saya. Dulu saya tidak menyangka kalau misal di SMA Olahraga Sidoarjo itu menerapkan pembelajaran blended learning, yaitu pembelajaran sistemnya offline maupun online, dan mereka sudah melaksanakan itu udah dari dahulu gitu kan, karena di situ adalah pesertanya itu atlet-atlet, dan pastinya kalau di hari-hari kejuaraan atau ada liga kejuaraan, pasti siswa-siswi yang ada di SMA olahraga ini dikirim entah di luar negeri, entah di dalam negeri. Nah, itu tidak bisa mengikuti pembelajaran secara offline. Nah, itu mereka laksanakan secara online. Wah, ini informasi yang sangat membuat saya itu semangat untuk menyusun skripsi. Nah, itu salah satu kenapa kalian itu wajib survei. Kalau bisa, kalian survei itu di sekolah yang benar-benar keren, semisal SMK di lingkungan kalian yang paling terbaik, semisal di SMKN 1 Surabaya, di situ SMK paling terbaik se-Indonesia. Nah, itu bisa kalian ambil, dan itu bisa kalian teliti banyak sekali. Ada LSP, dulu saya pernah hampir meneliti LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan dia banyak sekali banyak sekali program cabang untuk bisa membuat sertifikasi. Kemudian banyak sekali, pokoknya kalian mau meneliti di lokasi itu, mau survei, itu yang benar-benar terkenal citra baiknya di kalangan masyarakat gitu. Jadi kalian pasti menemukan informasi yang sangat banyak banget. Itu Mbak Nurul. Jadi kalau semisal mau mencari suatu fenomena, itu carilah di tempat yang tepat. Jadi kalau semisal dari Mbak Nurul sendiri ini sudah menemukan fenomena studi kasus yang biasa saja, karena Mbak Nurul mencarinya mungkin tidak maksimal gitu. Hanya dekat rumah ada fenomena seperti ini, kemudian terlihat biasa saja. Kalau bisa dari pertama Mbak Nurul itu udah berpikiran mencari tempat lokasi yang sering dibuat percontohan, sekolah percontohan, lokasi percontohan. Mungkin desanya, kalau di desa itu desa yang sangat unik, desa yang terkenal, entah ramah lingkungan, apa-apa yang menonjol dan ada yang ditonjolkan, seperti itu. Seperti itu Mbak Nurul. Apakah penjelasan saya kurang jelas? Bisa ditanyakan kembali. Oke, saya kembalikan ke Saudari Nurul Mutabasyiro. Bagaimana Saudari Nurul? Apakah sudah terjawab dengan baik pertanyaannya oleh Kakak Anissa Ayu Lestari ini? Silakan Kak Nurul. Nggak bisa on mic dah. Ya, sepertinya dari Kak Nurul kesusahan on mikrofon. Oke, sudah dapat dipahami Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Saudari Nurul. Terima kasih juga Kak Anissa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi yang awal-awal kirim pertanyaan nih, ada dari UNESA, Putri Wulandari. Oke, saya bacakan ya pertanyaannya. Apakah ada ketentuan dalam memilih lokasi penelitian? Misalnya nih, dari Kak Wulannya tanya gini, misalnya harus di instansi yang dekat kampus gitu, kayak gitu.
Oke, gimana Kak Anissa? Bisa langsung jawab? Silakan. Terbaik Putri Wulandari atas pertanyaannya, yakni apakah ada ketentuan dalam memilih lokasi penelitian, misalnya harus dekat di instansi kampus, instansi yang dekat dengan kampus gitu ya. Ini tidak ada ketentuan dari DPS maupun ketentuan dari pedoman penulisan skripsi ini tidak ada. Jadi bebas berkreasi, berinovasi dari peneliti sendiri, dari mahasiswa semester akhir. Jadi mau tinggalnya di Surabaya, itu mau meneliti di Sidoarjo kayak saya. Dan lokasinya ini lumayan jauh, yaitu 1 jam setengah dari rumah saya. Nah itu nggak apa-apa, dan jauh dari lokasi kampus, nggak ada masalahnya. Jadi bukan suatu hambatan lokasi penelitian, soalnya tidak ada ketentuan dari penulisan skripsi. Itu Putri Wulandari. Pokoknya lokasinya itu mengizinkan kamu untuk meneliti, kemudian dan mensupport, nggak apa-apa. DPS malah senang, dan kita pun mengambil datanya nanti juga nggak kesusahan. Jadi kalau semisal kalian membuat atau menyusun skripsi, carilah lokasi penelitian yang mensupport kalian, yang tidak menghambat kalian dalam proses pengambilan data, kemudian dalam proses penyusunan skripsi maupun perlengkapan lembar lampiran. Nah itu pokoknya yang nggak menghambat kalian gitu. Kalau bisa jadi maaf ya, karena ini di kantor anaknya Bu saya ini dari tadi ruame. Jadi kalau bisa, lupa saya mau ngomong apa ini. Jadi pilihlah lokasi yang mendukung kalian, karena selesai atau tidaknya skripsi ada di kalian. Kalau kalian mau yang ruwet, ya udah nanti bakalan ketemu yang ruwet gitu loh. Nanti kalau kalian tapi mampu untuk mendapatkan data di lokasi yang sangat ruwet, itu menantang kalian, nggak apa-apa. Kalau kalian benar-benar siap mental, siap apapun itu yang terjadi ke depannya. Jadi untuk jawaban Mbak Putri Wulandari, tidak ada ketentuan untuk kita memilih lokasi. Nggak kayak KKN ya. Kalau KKN ini beda. KKN ini harus yang dekat dengan rumah, yang dekat, yang sekabupaten. Pokoknya yang dekat kayak gitu. Untuk penelitian bebas. Mau instansinya itu di Bojonegoro, kalian mau meneliti instansi di sana, padahal kampusnya di UNESA di Surabaya, itu nggak apa-apa. Itu Oke, terima kasih Kak Anissa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena saudari Racelia belum merespon. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Dinda, UNESA. Oke, izin tanya Kak, jumlah halaman skripsi itu kira-kira sekitar berapa ya Kak? Ya gitu Kak pertanyaannya. Bisa langsung dijawab Kak Anissa? Boleh. Ya, lucu ya pertanyaannya, tapi nggak apa-apa. Ini benar-benar sangat militan ya pertanyaannya. Pertanyaan dari jumlah halaman. Kalau dari saya nanti akan di-share skripsi saya dan artikel saya itu sangat berbeda sekali. Kalau artikel itu lebih ringkasannya dari skripsi ya, itu hanya 15, karena artikel itu ada batasan, lembarannya harus 20 maksimal. Itu untuk artikel. Tapi untuk skripsi saya halamannya itu 170 kalau nggak 150 lupa saya. Nah itu bisa dicek langsung nanti di share di grup. Itu
Itu sekitar seperti itu, dan tidak ada ketentuan berapa, terus kemudian kira-kira berapa. Semakin banyak halaman biasanya pakai metode kualitatif, karena dia menjabarkan redaksi, kemudian lampirannya lebih banyak banget, karena itu kan informan kan. Kualitatif itu pakai informan, jadi semisal informannya itu mengambil datanya itu mewawancarai ada 10 orang. Kalau enggak ada 20 orang. Jadi harus melampirkan pertanyaan serta jawabannya. Kalau misal jawabannya berlembar-lembar, yaitu entah ada 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar pertanyaannya, jawabannya. Semakin banyak halaman skripsi kita dari lampiran kita gitu. Ya sekitaran 120 kalau skripsi, 120, 150 gitu. Nggak ada ketentuan tapi kalau artikel ada maksimal, kalian harus membuat halaman itu maksimal 20 halaman, dan itu benar-benar sangat sulit. Padahal kita membuat skripsi ini udah sulit, terus disuruh meringkas secara apa ya, menyeluruh di 20 halaman itu pokoknya. Nah itu lebih mudah untuk kita membuat artikel hasil dari penulisan skripsi kita. Jadi kalau nanti kalian mengambil skripsi, jangan buat beban artikel kalian, karena itu nanti tinggal jiplak aja, ngopas dari penulisan skripsi kita. Dulu aku juga mikir, wah ini aku belum buat artikel tapi disuruh juga buat skripsi, aduh bingung kan. Setelah saya menyelesaikan skripsi, saya sidang, terus kemudian beberapa revisinya itu sedikit, dan kemudian saya membuat artikel. Nah, artikel ini 1 hari udah jadi. Saya memindahkan artikel karena apa? Udah ada. Tidak mikir, karena kita cuma memindahkan skripsi itu ke artikel, dan itu sulitnya cuma meringkas. Bagaimana kita bisa meringkas skripsi yang 150 halaman, kalau nggak salah saya 170-an. 170 halaman menjadi 20 halaman. Seperti itu pertanyaan dari Mbak siapa yang tadi? Oke, tadi terima kasih Kak Anissa, tadi pertanyaan dari Dinda ya, yang lucu itu. Lumayan lucu sih. Ya, oke, kita lanjut ya. Karena pertanyaannya ada lumayan banyak, topiknya juga seru ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari IAIN Ponorogo atas nama Nadia Rahmawati. Oke, pertanyaannya, bagaimana tips membuat judul yang anti ribet dan mudah diterima? Oke, terima kasih. Kayaknya Kak Nadia ini tipe-tipe orang yang pengennya tuh kayak serba ringkes, nggak pengen yang rumit-rumit, pengennya yang simple dan langsung kelar ya gitu. Oke, bisa dijawab Kak Anissa? Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih moderator. Ya, dan terima kasih buat Nadia atas pertanyaannya yang kayaknya ini ngebet 3 bulan ini. Pengen selesai skripsinya. Bagaimana tips membuat judul yang anti ribet dan mudah diterima? Kalian itu perbanyak melihat judul sebelumnya. Judul referensi penelitian terdahulu atau sebelumnya. Di situ kan ada judul, kemudian ada lokasi. Semisal lokasi itu dirubah di lokasi lain, itu nggak apa-apa. Toh nanti semisal Mbak Nadia ini menggunakan metode kuantitatif. Ini mudah. Apalagi pakai metode saya. Saya dulu itu pengen cepet, juga pengen kayak Nadia. Pengen cepet, tapi berkualitas. Pengen skripsi saya berkualitas karena ini hasil karya saya waktu di kuliahan dong, harus maksimal. Nah itu pakai aja metode kuantitatif. Terus kemudian Mbak Nadia bisa melihat file skripsi saya pakai metode apa. Nah itu saya pakai 3 variabel. Variabel X1, X2 terhadap Y. Nah, itu udah ada metodenya. Pakai metode cara apa sih regresi. Terus kemudian nanti ada uji validitas dulu, linearitas, kemudian ini. Nah, itu nanti apa ya? Nanti
bisa meniru. Kemudian untuk judul ini lebih gampang. Kamu mau cari di lokasi, misal ada sekolah. Sekolah ini kok kayaknya terkenal banget gitu kan. Berarti citranya bagus. Nah, ya udah pakai aja variabel citra sekolah atau citra sekolah. Nah, itu kalau enggak gini. X1-nya apa, X2-nya apa terhadap citra sekolah. Kalau enggak kompetensi profesional guru, kalau enggak pakai kompetensi yang lain, karena kan kompetensi kan ada 4. Kompetensi profesional, pedagogik, sosial, sama pribadi. Nah, itu bisa ambil yang lainnya, kompetensi yang lainnya. Buat yang ini ya, jurusan manajemen pendidikan ya, pasti tahu lah kompetensi guru itu ada 4. Nah, itu entah dari kompetensinya sehingga citranya itu bagus. Terhadap citra sekolah gitu kan. Udah nggak usah ribet kalau cari judul. Membuat judul itu lebih gampang. Saya dulu juga pusing karena saya belum membuat skripsi. Ternyata setelah saya membuat skripsi, ternyata judul ini mudah. Tapi kalau semisal kita sudah survei, udah fix, oh emang ada momen apa ya? Kondisinya seperti ini, kemudian memang ada citranya itu memang bagus dengan cara ada pembuktian, ada penghargaan dari presiden atau apa gitu. Kalau mau judulnya nggak ribet ya itu X1 terhadap Y, kalau nggak X1 ditambah dan X2 terhadap apa di lokasi apa bla 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 gitu. Gitu sih judul yang anti ribet dan mudah diterima. Mudah diterima itu memang kuanti. Karena dia variabel terhadap variabel lain. Kalau enggak variabel terhadap variabel. Variabel X terhadap variabel Y. Gitu. Kalau boleh tahu ini mana ini? Ian Ponorogo. Nadia, Mbak Nadia. Gimana, Kak? Gimana? Jurusannya Mbak Nadia, jurusan apa? Saya Tadris IPS. Oh, IPS. Iya. Iya, pasti IPS ini lebih luas. Karena entah nanti bisa, ini IPS itu ilmu sosial ya. Pendidikan, bisa banyak sekali judulnya. Entah nanti bisa membuat materi apa dan apa terhadap apa gitu kan. Pasti di IPS itu mempunyai beberapa substansi. IPS itu apa aja terhadap entah itu perilaku atau karakter, itu kan mengarah pada kesosialan kan. Lebih mudah. Kalau saya lebih condong ke kuanti ya. Kalau saya sebelumnya itu nggak kenal yang namanya kuanti, kayak benci banget sama dia. Saya pengen kuali gitu, dengan PD-nya saya pengen kuali dan saya dirubah itu kayak benci banget. Aduh, kok dirubah di kuanti, harusnya aku kuali. Ternyata dengan kuanti saya lebih enak, nggak ribet. Terus judulnya juga nggak ribet, cari teorinya juga nggak ribet. Kita tinggal cari variabel 1, apa teorinya, apa-apa, nanti dijadikan instrumen. Dan instrumen itu dijadikan instrumen pertanyaan. Apa saja sih pertanyaan yang kita buat dan kita jadikan untuk dasar mengambil data. Seperti itu. Lebih gampang kuanti. Seperti itu Mbak Nadia. Ada yang ditanyakan Mbak Nadia? Ya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, seperti itu yang bisa saya jelaskan Mbak Moderator. Iya, Mbak Pemateri, terima kasih jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ada dari Universitas Negeri Surabaya. Dari Saudara Imron Zainuddin Lapi. Izin bertanya, bagaimana cara memilih DPS yang baik untuk kita? Ini kan kondisi online, sehingga tidak menutup kemungkinan tahun depan online. Untuk itu, tips untuk komunikasi yang baik dengan DPS itu bagaimana ya Kak? Kayak tips menjalin silaturahmi yang baik, kayak gitu ya Kak Anissa? Oke, bisa langsung dijawab Kak Anissa? Boleh. Sebelumnya saya mau baca pertanyaan dari Imron. Banyak ya. Ini yang pertama yaitu cara memilih DPS yang baik untuk kita. Memilih kalau kampus lain atau jurusan lain dari jurusan manajemen pendidikan sepertinya bisa untuk memilih.
Memilih untuk apa? Yang pertama, yang biasanya itu sefrekuensi sama kita. Toh untung-untung kalau kita boleh memilih. Kalau di jurusanku itu dipetakan sesuai dengan judul pertama kita. Jadi nanti itu ada dosen yang punya faknya di ilmu itu gitu. Jadi seperti halnya kalau di manajemen pendidikan itu kan ada faknya di sarana prasarana, peserta didik, kurikulum, supervisi. Kalau supervisi biasanya di Bu Nunu, kemudian kalau kurikulum di Pak Mujito, kemudian dan sebagainya, supervisi juga bisa di Pak Syuno. Itu nanti dipetakan sama jurusan. Awal-awal kita menyodorkan judul atau mengumpulkan judul, makanya dari jurusan itu menyegerakan mahasiswa akhir itu segera start judul. Nanti kalau udah di start judulnya itu akan dipetakan. Oh, cocoknya dosen ini tuh paham dengan judul ini gitu. Nanti akan dipetakan seperti itu. Itu untuk jurusan manajemen pendidikan UNESA. Tapi kalau untuk jurusan yang lain boleh diperbolehkan untuk memilih sendiri. Ya udah, kalian pilih yang biasanya akrab dengan kalian. Jangan yang nggak pernah ketemu, tapi semisal kalau kalian bisa enjoy, bisa meraih hatinya, kayak bisa mendapatkan hatinya, terus perhatian sebanyak-banyaknya, itu ya nggak apa-apa. Kalian berarti tipikal orang yang suka tantangan gitu. Terus ini kan kondisi online, sehingga tidak menutup kemungkinan tahun depan online. Untuk itu, sebentar, untuk itu tips untuk komunikasi yang baik dengan DPS itu bagaimana ya? Pengalaman saya, di sini mohon maaf ya, karena saya belajar dari pengalaman. Kalau nggak dari pengalaman saya nggak bakal bisa ngomong. Nah, dari pengalaman saya, walaupun online, walaupun pandemi COVID kemarin ini dan kebijakan UNESA itu berubah jadi nggak apa-apa mahasiswa akhir menggunakan atau menyusun artikel sebagai pengganti skripsi. Nah, di situ DPS saya mensupport saya dan teman-teman, beda pokoknya DPS saya ini, mensupport mahasiswanya untuk menyusun skripsi. Karena dengan adanya skripsi, kita itu tahu gitu, mempunyai pengalaman lebih, kita udah terjun, terus kemudian kita bisa merasakan sensasi bertemu dengan orang baru, bertemu dengan pemangku kepentingan baru, pemangku kepentingan seperti hanya kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru yang dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kalau semisal dari online itu kita selalu konfirmasi. Jadi kalau bisa komunikasi itu satu arah. Kalian harus bisa kerja kooperatif, berkelompok sama teman DPS kalian. Jadi kalian bisa berlomba-lomba sebenarnya. Kalau misal ada yang pengen lebih dahulu daripada teman-temannya, kemudian nggak mau ngajak teman-temannya, nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya satu aja yang komunikasi dengan dosen. Mau konsultasi masalah bimbingan, konsultasi masalah judul, kemudian konsultasi apa, terus bimbingan, diagendakan bimbingan, itu satu anak aja. Dulu itu saya sama Inung yang jadi komunikator antara saya dan Pak Supriyanto. Jadi proses bimbingan, penjadwalan, kemudian bimbingan secara online pun itu jalan. Jadi semua skripsi itu ditampung di saya, kalau nggak di Inung. Terus kemudian kita kumpulkan secara kolektif. Seperti itu. Jadi dosen itu lebih senang, bangga gitu DPS. Wah, anak didikku ini ternyata ini ya, bersemangat, kemudian kompak, kemudian nanti diagendakan skripsinya bareng-bareng secara cepat gitu. Nah, kalau bisa ya itu tadi secara kolektif, komunikasinya satu pintu aja. Kalau banyak-banyak ini dosen ini juga bingung. Kalau bisa ya itu tadi, mohon izin kepada DPS untuk mengagendakan bimbingan secara offline maupun online bagaimana. Nah, ini nanti file dari
mahasiswa DPS Bapak akan saya kumpulkan secara kolektif dan saya akan berikan kepada Bapak. Nah, gitu nanti akan dikembalikan secara langsung gitu, secara barengan. Kemudian nanti kalau misal ada bimbingan secara offline, ya wes nanti kalian bakal diinformasikan, nah bimbingannya hari ini mau diinformasikan Mbak Anissa kepada teman-temannya, ya udah. Jadi saya akan forward informasi itu ke teman-teman, akhirnya kita bimbingan bareng gitu. Jadi komunikasi secara online seperti itu. Kalau saya kemarin itu pandemi COVID, secara offline itu sebenarnya sangat tidak mungkin, dan saya merasa kayaknya nggak mungkin deh. Ternyata DPS saya support sampai saya dan teman-teman saya itu di rumahnya bapaknya. Untuk apa? Bimbingan. Demi apa ya? Demi cepat kita lulus gitu, cepat selesai skripsi kita. Ada yang dari Tulungagung, Bojonegoro kalau nggak salah ya, Bojonegoro Erika itu teman saya, dari Bojonegoro, dari Gresik, Inung itu. Jadi kita kumpul di UNESA, terus kemudian kita berangkat bareng di Menganti daerah Gresik, rumahnya Pak Suprianto DPS saya dulu. Pokoknya kalian kalau komunikasi yang baik, yang sopan, jangan sampai kalian memburu-buru dan kenali DPS kalian. Kalau DPS kalian sudah merasa tersinggung, itu kalian langsung minta maaf. Mohon maaf dan jangan kalian ulangi lagi. Semisal hari Sabtu dan Minggu tidak mau diganggu, hari weekendnya karena untuk family, untuk keluarganya waktunya, nah itu kalian harus memaklumi, dan itu kalian harus hubungi lagi hari Senin, jangan spam. Jadi semisal di DPS Pak Suprianto itu ada tahun ini itu ada beberapa mahasiswa, ada 8, itu semuanya ngechat masing-masing. Kalau di posisi saya di chat segitu banyaknya mahasiswa, itu pastinya males, dan ada yang direspon, ya ada yang enggak, itu kan, dan membuat cemburu mahasiswanya. Nah, itu karena apa ya? Karena nggak ada manusia yang sempurna ya. Mungkin memang DPS itu mempunyai kesibukan masing-masing, jadi yang dibahas itu hanya 1-2. Jadi kalau bisa secara kolektif kalian benar-benar, ayo kita lulus bareng-bareng, ayo kita sidang bareng-bareng sama teman-teman se-DPS kita. Seperti itu. Seperti itu, Imron. Oke, terima kasih Kak Anissa atas jawabannya buat pertanyaannya Saudara Imron. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih banyak ternyata pertanyaannya. Oke, kita selesaikan sebisa mungkin. Oke, yang kali ini kita pertanyaan dari Universitas Negeri Surabaya nih, dari Kak Lutfiana. Kak, untuk mengajukan judul harus bilang terlebih dahulu ke DPA kah? Dan biasanya bisa diajukan pada semester berapa ya, Kak? Kalau angkatan kurikulum Merdeka Belajar kan katanya nggak bisa lulus 3,5 tahun nih, Kak. Apa itu benar, Kak? Terima kasih. Wah, kayaknya apakah Kak Anissa siap menjawab? Gimana, Kak? Boleh. Lutfi ya. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaannya Lutfi. Untuk mengajukan judul harus bilang terlebih dahulu ke DPA kah? Dan biasanya bisa diajukan pada semester berapa? Kalau angkatan kurikulum Merdeka Belajar kan katanya nggak bisa lulus 3,5 tahun. Apakah itu benar, Kak? Nah, untuk yang pertama, mengajukan judul harus bilang terlebih dahulu ke DPA. Kalau bilang terlebih dahulu itu sebenarnya nggak ada kewajibannya. Hukumnya nggak fardu, nggak wajib. Jadi kalian boleh konsultasi, bukan soal apa-apa, kita sharing ke DPA kita. Dulu saya pernah sharing. Waktu saya ada mata kuliah metode penelitian. Di situ saya sharing di DPA, padahal itu nggak ada kewajiban dosen mata kuliah untuk kita disuruh bimbingan dan sebagainya, karena belum waktunya untuk mempersiapkan skripsi, karena itu hanya penilaian mata kuliah. Terus kemudian DPA itu nggak ada urusannya sama skripsi sebenarnya. Tapi kalau kita mau konsultasi, DPA itu pada untuk apa? Untuk sambatnya kita, mencari solusinya kita dari permasalahannya kita. Misalnya kita mau lulus 3,5, itu DPA juga sangat sangat
bangga sekali dengan kita. Oh ternyata udah semester 2 udah mau 3,5 ya, pengen jadi masih jauh gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita konsultasi, kita sharing-sharing. Semakin kita dekat sama dosen, semakin kita banyak meraih ilmu yang sudah dibagikan oleh dosen kita, khususnya pada DPAD. Terus kemudian untuk kalau angkatan kurikulum Merdeka Belajar kan katanya nggak bisa lulus 3,5. Apakah itu benar Kak? Kalau misal 3,5 ini lulus, kalian diperbolehkan skripsi kalau kalian sudah menerima beberapa SKS dan ada maksimal SKS-nya 100 berapa gitu. Nah itu kalian kalau misal nggak boleh skripsi dulu 3,5 berarti ada SKS yang belum kalian tempuh dan itu harus kalian tempuh terlebih dahulu baru kalian bisa mengerjakan skripsi. Mungkin itu alasan kenapa kalian kok yang kurikulum Merdeka Belajar ini nggak boleh 3,5 karena masih ada SKS setelah semester itu. Misal di semester 8 ada mata kuliah yang benar-benar harus kalian dapatkan. Maka dari itu, kenapa kok nggak diperbolehkan 3,5? Kalau mau, kalian sudah mempersiapkan kalian sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, dari semester entah 6 maupun 7, kemudian sudah konsultasi kepada DPA itu nggak apa-apa dipersiapkan. Waktu udah dapat SKS skripsi dan udah dibagi DPS-nya, nah itu bisa kalian ajukan. Dan kalian tuh udah siap, ini skripsi saya. Nah langsung DPS kalian itu kaget, wah niat banget mahasiswa ini. Kalian akan dijadwalkan sidang. Kalau sudah benar-benar mantap, udah terjun di lapangan, udah apa, gitu. Gitu untuk Lutfi. Kalau untuk benar tidaknya bisa konsultasi ke dosen ya. Kalau angkatan saya ini nggak ada batasan. Kamu mau 3,5 malah seneng. Dosen tuh malah seneng, malah bangga. Gitu. Itu Mbak Moderator, Mbak Kinkin. Oke, terima kasih Kak Anissa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Oke, yang peserta lainnya jangan khawatir pertanyaannya tidak dijawab. Cuman pada sesi Zoom meeting kita batasi ini deh yang terakhir, tapi nanti pasti bakal dijawab. Ya kan Kak Anissa? Oh, mantap, boleh. Nanti bisa PC saya nggak apa-apa untuk sharing masalah. Nah, apalagi kakaknya berbaik hati nih. Oke, kita pertanyaan yang terakhir dari Unesa Rajelia Putri. Izin bertanya, untuk pemilihan judul yang tepat itu gimana ya Kak? Karena judul tuh kayak hal yang paling saya takutkan Kak. Apakah ada referensi dalam pemilihan judul? Maaf Kak, tadi saya terkendala sinyal. Oh iya, nggak apa-apa, terkendala sinyal. Oke, pertanyaannya sudah tersampaikan dengan baik. Bisa langsung jawab Kak Anissa? Yang terakhir ya, pertanyaan dari Raselia Putri dari UNESA. Nah, untuk memilih judul, saya tekankan kembali, kalau kalian ingin menemukan judul, dan benar-benar judul itu sudah fix diterima di lokasi penelitian kalian harus survei. Tapi sebelum kalian survei, itu kalian harus banyak-banyak baca berita, kemudian kalian baca berita, kalau nggak isu, kalau nggak tanya-tanya ke teman-teman, sekolahmu yang dulu ini terkenal apa ya? Terus kemudian, di sekolahmu dulu ini terkenal apa? Kalau nggak di sekolahmu sendiri gitu loh, di sekolah pribadi kita, di SMA, SD, kemudian di SMP maupun di MTS atau di MAN dan sebagainya, pasti mempunyai keunikan masing-masing. Dan di situ kita pertamanya sebelum kita survei membuat mencari bahan dan membawa bahan apa sih yang akan kita tanyakan. Entah kita tanya di sekolah ini terkenal apa sih gitu di kesiswaannya, kemudian yang diunggulkan apa di sekolah ini, terus apa yang membedakan sekolah ini dengan yang lain. Nah itu salah satu poin penting. Di situ kalian akan mendapatkan judul. Gitu. Kalian akan mendapatkan judul dan itu sangat mudah sekali. Kalian mau kuanti atau kuali, ya udah. Kalau kalian mau kuali berarti tentang apa? Implementasi, tentang apa? Tentang entah strategi, terus manajemen, apa-apa. Jadi kalau kuali, halo Meme. Jadi kalau kuali itu harus
depannya itu kalau nggak strategi terhadap gini. Jadi nanti kalau nggak implementasi terhadap gini. Gitu. Terus kalau kuanti lebih mudah, pengaruh kalau nggak hubungan, kalau nggak hubungan variabel X, Y terhadap apa, terus pengaruh X1 dan X2 terhadap apa, terus kalau enggak perbedaan. Nah, itu salah satu judul yang bisa kalian angkat di judul kuanti. Lebih banyak kuanti. Kuali juga enggak kalah banyak. Jadi kalian bisa milih. Pokoknya kalian tahu, apa sih kelebihan dari sekolah itu. Kalian bisa survei. Sebelum kalian survei, saya memberikan pesan kalian harus cari tahu sekolahnya terlebih dahulu. Jadi kalian nggak tangan kosong, di sana pikiran kalian nggak kosong, mau dibawa kemana, kalian mau meneliti apa, meneliti tentang kelebihannya sekolah itu, ya udah nanti tanyakan apa kelebihannya. Nah, itu bisa juga dijadikan judul seperti itu. Seperti itu, Racelia. Dan apakah ada referensi dalam pemilihan judul? Referensinya penelitian terdahulu gitu. Nah, ini anaknya bosku, aduh. Maaf ya, terganggu. Gitu, Racelia Putri. Oke, terima kasih Kak Anissa. Oke, saya cukupkan sesi Q&A tanya jawab pada webinar skripsi hari ini. Oke, kita karena waktunya sudah lumayan siang ya, mendekati waktu sholat duhur bagi yang menunaikan. Oke, hadirin yang kami hormati, peserta yang berbahagia, kami menyimpulkan tips and tricks selesai skripsi dalam waktu 3 bulan, yaitu skripsi merupakan salah satu kegiatan penelitian yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan kelulusan jenjang sarjana strata 1 serta melatih mental. Menyelesaikan skripsi dalam kurun waktu yang singkat memang bukan perkara yang mudah, namun tetap dapat diusahakan dengan mengerahkan tips and tricks yang diantaranya, yang pertama, hindari judul atau metode skripsi yang berat, survei kondisi lingkungan, analisis kondisi lingkungan, kemudian menentukan deadline, mengenali atau menjalin silaturahmi yang baik dengan DPS, dosen pembimbing skripsi, kemudian preventif atau mencegah probabilitas terhadap keterlambatan pencapaian kayak kita sudah menentukan deadline nih. Nah, itu preventif terhadap kemungkinan keterlambatan pengerjaan skripsi. Kemudian rajin beribadah karena badai pasti berlalu dan akan selalu ada hikmah yang didapat atas apa segala sesuatu yang terjadi. Tetap berusaha dan berdoa. Tuhan yang akan mengurus sisanya. Oke. Terima kasih Kak Anissa Ayu Lestari. Sungguh materi yang sangat menggugah selera sih. Menggugah semangat teman-teman semua, juga kami para panitia. Oke, terima kasih. Ya, halo Kak. Ada yang ingin disampaikan dari Kak Anissa? Enggak sih, cuma semangat aja buat kalian, jangan sampai kalian menganggap skripsi itu sulit. Yang sulit itu adalah hubungan kita ke DPS. Nggak ada yang sulit di skripsi, jadi kita menunggu. Jadi yang paling sulit di skripsi itu adalah menunggu kapan kita direvisi, dikembalikan revisiannya kita. Jadi mental itu perlu di sini. Gitu. Jadi kalau misal kalian ada revisi, itu jangan sampai kalian down. Itu selesaikan secepatnya dan kalian akan menunggu hasil yang sangat luar biasa nantinya. Terus semangat. Bisa hubungi saya kalau misal mau tanya-tanya. Dan saya bakalan share artikel saya, skripsi saya, dan pedoman penulisan skripsi UNESA di grup. Dan sudah saya berikan ke panitia. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak lagi Kak Anissa. Oke. Terima kasih teman-teman yang berbahagia semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat entah setelah ini atau di masa yang akan datang. Karena harta semakin hari akan semakin habis, namun ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Sekian dari saya, moderator pada
webinar skripsi kali ini saya kembalikan ke Master of Ceremony of today's event, Saudari Siti Wiwi Susanti. Baik, terima kasih yang telah disampaikan dan sungguh luar biasa bukan teman-teman atas materi dan diskusinya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara kita pada siang hari ini, kita foto bersama dulu yuk. Ayo, silakan bagi peserta untuk on cam. Kita foto bersama dulu dan bagi panitia apakah sudah siap untuk mendokumentasikan? Ayo teman-teman on cam ya. Ayo teman-teman on cam biar kelihatan nih wajah cantik gantengnya nih, biar kenal ya kita ya. Ayo on cam dulu yuk. Baiklah untuk panitia yang bertugas, saya akan berikan aba-aba 1 sampai 3 dimulai dari sekarang. Ayo silakan berpose ya. 1, 2, 3. 1, once more ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya untuk waktunya dan baiklah, demikianlah serangkaian acara kita pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan narasumber yang sungguh luar biasa ini dapat menambah wawasan kita terkait tips trik dalam menjalani skripsi. Nah, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Siti Wiwi Susanti, selaku Master of Ceremony, pamit undur untuk diri. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk narasumber dan para peserta dalam acara virtual kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Nisa. Sama-sama. Santi Af. Baik, silakan untuk dapat live dari Zoom, teman-teman. Dan jangan lupa untuk peserta yang belum presensi, dapat presensi yang ada di kolom chat Zoom ya.